Halo sahabat Dokter Ner TV, selamat siang. Kembali lagi di acara Dokter Ner TV edisi program Dokter Edukasi. Bersama saya Kartika Devina Putri, selaku host yang akan memandu acara kita hari ini. Tentunya hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat sekali di kalangan masyarakat ya, dan masih sangat awam untuk dibahas. Jadi hari ini kita akan bersama dengan narasumber yang sudah ahli di bidangnya untuk bersama-sama membagikan ilmunya kepada kita semua hari ini. Sebelum itu, bagaimana kabarnya sahabat Dokter Ner TV sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya sahabat Dokter Ner TV. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan mata kucing. Aduh, agak awam sekali ya sepertinya ya, mata kucing itu apa ya. Jadi ayo kita kenali mata kucing pada anak, waspada gejala retinoblastoma sejak dini dalam rangka memperingati Minggu Retinoblastoma Sedunia. Baik sahabat Dokter Ner TV, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada dokter spesialis anak dan juga dokter spesialis mata di sini. Beliau merupakan Dokter Delfitri Lutfi, spesialis mata konsultan. Halo dokter. Halo. Selamat siang. Selamat siang dokter. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya Dokter Delfitri. Oke, kita punya apa lagi? Narasumber kita satu lagi ada Dokter Mia Ratwita Andarsini, spesialis anak konsultan. Halo Dokter Mia. Halo, selamat siang setengah sore. Oh iya, siang menuju sore ya Dokter Mia ya. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter Mia? Alhamdulillah sehat. Oke, karena Dokter Delfitri dan juga Dokter Mia sudah kita sapa hari ini, mungkin sekarang sudah sangat penasaran sekali ya sahabat Dokter Ner TV pembahasan terkait dengan retinoblastoma. Langsung saja kita bahas terkait dengan topik hari ini. Sebelum itu kita harus tahu penyakit mata kucing ya dokter ya, atau dikenal dengan retinoblastoma dalam bahasa medis itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita tanya ke Dokter Delfitri terlebih dahulu. Silakan dokter. Yuk, terima kasih Mbak Kartika. Jadi kalau kita bicara dari kalimat aja ya, retinoblastoma. Retino itu saraf mata, oma itu kan tumor ya. Jadi retinoblastoma itu adalah tumor yang berasal dari saraf mata. Karena saraf mata posisinya di dalam bola mata, berarti itu adalah tumor di dalam bola mata. Dan ini adalah tumor yang ganas ya. Makanya kalau beberapa orang bilangnya kanker mata. Oke, berarti memang harus diwaspadai gitu ya Dokter Delfitri ya, karena tumor ganas ya dokter ya. Oke. Nah, setelah kita tahu apa sih sebenarnya itu retinoblastoma, kita juga harus mengenali terlebih dahulu ya. Biasanya ini di screening di poli anak ya dokter ya untuk retinoblastoma ya dokter ya. Iya. Bagaimana cara kita mengenali retinoblastoma ini Dokter Mia? Oke, silakan. Terima kasih Mbak Kartika. Tadi sudah diberitahu ya kalau mata kucing gitu ya. Iya benar dokter. Jadi salah satu gejala dini dari retinoblastoma adalah mata kucing. Apa sih yang dimaksud mata kucing? Bukan mata yang bentuknya kayak mata kucing gitu enggak ya. Sekarang model ada cat's eye kayak mata kucing enggak ya. Jadi maksudnya adalah kalau mata itu kena pantulan, kena sinar, dia akan memantul. Ya, memantul seperti mata kucing kalau malam ya. Kalau malam hari kemudian ada sinar kan dia memantul. Nah, itu yang dimaksud dengan cat's eye atau mata kucing. Jadi bukan bentuknya kayak mata kucing gitu ya, tapi pantulan cahayanya seperti mata kucing. Jadi sebenarnya screeningnya gampang ya Dokter Delfitri dan dokter umum harusnya tahu cara screeningnya. Cukup arahkan saja senter ke mata. Arahkan senter ke mata, kemudian dilihat pantulannya. Apabila ada perbedaan antara mata kiri dengan mata kanan, nah harus ada tindak lanjutnya. Nah, kalau awam bagaimana? Apakah harus ke dokter gitu ya? Nah, sebenarnya bisa juga pakai apa? Pakai kamera. Nah, sekarang kan ibu-ibu pasti ya bayi-bayi kecil, masih udah difoto nggak karuan, model ini, model sana. Nah, coba foto pada posisi mata terbuka ya. Dilihat apabila pantulan sinar kameranya tidak sama antara mata kiri dan mata kanan atau ya merasa ada sesuatu lah gitu ya, ya segera ke dokter anak boleh, ke dokter mata boleh untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, Dokter Mia, terima kasih dokter. Jadi memang hal yang paling mudah untuk mengenali retinoblastoma itu dari senter mungkin ya dokter, sama kamera pribadi gitu ya dokter ya. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dokter. Apakah sebenarnya retinoblastoma ini mempengaruhi ya dokter terkait dengan penglihatan seseorang gitu dokter? Mungkin bisa Dokter Delfitri dulu.
Baik ya, jadi gini Mbak, tadi kan dibilang mata kucing ya. Mungkin kalau kami dari dokter mata, saya ingin cerita sedikit sih. Kalau mata kucing itu ada, kenapa sih terjadi? Karena di dalam bola matanya itu ada tumor. Nah, tumornya itu di saraf mata, kemudian tumor itu di lapisan neurosensoris retina, yang itu kayak berwarna gitu sebenarnya, ada pigmennya, ada fluoresennya gitu. Makanya nyala kalau malam ya dok ya. Nah, sehingga saraf mata itu adalah organ penglihatan kita. Otomatis kalau organ penglihatan itu terganggu, ya otomatis penglihatannya juga terganggu. Cuman biasanya gini, karena mulainya kecil dulu ya, tambah lama tambah besar. Mungkin di fase awal sebenarnya penglihatannya belum terganggu. Tapi nanti tambah lama tambah besar, terus ada satu bintik kuning kalau orang awam bilangnya itu ya makulanya kena. Nah, itu otomatis akhirnya penglihatannya semakin terganggu. Nah, itu kadang kelihatan juga matanya jadi juling. Terus anaknya terus mungkin mulai kalau ditutup mata yang nggak kelihatan itu dia nggak apa-apa, tapi kalau mata satunya yang kelihatan, misalnya satu mata dia langsung kayak gelisah gitu loh. Nah, jadi akhirnya penglihatannya terganggu ya karena saraf matanya yang jadi tumor. Oh iya, Dokter Delfitri. Mungkin ada tambahan Dokter Mia? Iya, cukup ya. Kurang lebih Memang seperti banyak itu. pasien kita ini datang tanpa ada keluhan penglihatan, ya. Dan kita dalam tata laksana terapinya memang berusaha untuk menyelamatkan penglihatannya itu. Ya, makanya deteksi dini sebenarnya yang paling penting. Oke, Dokter Mia. Oke, terima kasih Dokter Delfitri dan juga Dokter Mia berkaitan dengan tadi bagaimana retinoblastoma ini mempengaruhi penglihatan seorang. Bagaimana sih sebenarnya gejala-gejala mungkin ya yang sering ditemui oleh Dokter Mia dan juga Dokter Delfitri ketika menghadapi pasien yang memiliki gejala retinoblastoma? Apa aja sih sebenarnya gejala-gejala yang bisa ditemui, dokter? Mungkin Dokter Mia Ya, terlebih dahulu. gejala awal pasti gejala dari mata ya. Mungkin nanti Dokter Deviti bisa menjelaskan ya. Nah, itu kalau kita tidak kenali dari dini, ya lama-lama dia akan membesar, matanya menonjol ya, dan sering ya apa ya, seperti ada benjolan di matanya itu ya. Kalau sudah begitu biasanya dia sudah metastasis atau sudah mengalami penjalaran ke luar bola mata. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya deteksi dini sebelum timbul benjolan atau sebelum matanya menonjol. Mungkin nanti Dokter Deviti bisa menjelaskan lebih lanjut apa gitu ya yang awal yang harus kita ketahui selain dari mata kucing tadi. Oke, terima kasih Dokter Mia. Boleh Dokter Delfitri? Ya, jadi karena ini memang tumornya di dalam bola mata ya, sebenarnya ada fasenya. Fase awalnya tumornya muncul tuh. Kadang yang kelihatan awal ya mata kucing itu tadi. Itu pun kadang terlihat pada posisi tertentu kalau masih kecil. Jadi belum tentu disentrong atau difoto tadi ya dok ya, pakai HP terus kelihatan. Ya. Tapi tambah lama tambah membesar, otomatis ada reaksi radang ya. Reaksi radang karena apa? Tumornya butuh makan, ada pembuluh darah, matanya jadi sering merah. Jadi kalau misalnya mata merah berulang udah diobatin tapi kok ternyata matanya masih merah lagi gitu ya, itu hati-hati. Ya belum tentu ya retinoblastoma, tapi kita harus jadi meningkatkan kewaspadaan. Terus lama-kelamaan dia semakin sering merah, penglihatannya terganggu. Jadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah yang masih punya anak balita, jangan lupa penglihatan itu kan dua mata ya. Jadi salah satu itu harus sekali-sekali kayak ditutup gitu loh. Jadi karena kita melihat dua mata, otomatis kalau satu mata bagus dan satu mata kurang, anaknya masih nggak apa-apa, karena anak ini nggak bisa ngomong. Iya benar. Ya, jadi kalau penglihatan terganggu ya sekali-sekali coba dicek, sama nggak? Penglihatannya gitu ya dok. Penglihatannya. Berikutnya baru juling. Nah, hati-hati pada anak-anak juling. Sebelumnya dia nggak juling. Ada yang dari lahir juling. Tapi kalau ini bisa saja dia awalnya nggak juling. Tambah lama kok juling. Ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Dan yang paling kita takutin tadi Dokter Mia udah nyinggung tuh dia keluar dari bola mata ya. Itu dia menonjol. Ya, jadi kalau udah menonjol, matanya kelihatan besar, udah merah, menonjol, nggak bisa lihat. Wah, itu sebenarnya mungkin fasenya udah nggak di dalam bola mata lagi, udah keluar. Dan itu fasenya udah lanjut ya, Dokter Mia ya. Kita ngomongnya ekstraokuler ya, di luar bola mata. Mungkin kadang anaknya juga sudah kayak lemes gitu ya dok ya, mungkin makan minumnya semuanya udah terganggu gitu ya, udah nggak semangat. Oke, Dokter Delfitri dan Dokter Mia, terima kasih. Jadi sudah kita ketahui bersama gejala-gejala yang bisa dideteksi terlebih dahulu gitu ya dokter ya. Selanjutnya mungkin kita bertanya terkait dengan apakah benar dokter-dokter semua
semuanya bahwa penyakit retinoblastoma ini umumnya diderita oleh anak-anak, dokter. Dan kira-kira usia berapa sih dokter yang paling rawan untuk terkena penyakit retinoblastoma ini? Boleh dari dokter Mia mungkin ya? Iya, oke. Memang biasanya kecil ya, kurang dari 5 tahun ya rata-rata itu pasien-pasien kita. Tapi kita juga menemukan retinoblastoma yang usia besar, 10 tahun ada kalau nggak salah ya. Itu. Jadi memang sebagian besar adalah usia kurang dari 5 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan usia lebih besar pun bisa terkena retinoblastoma ya. Oke. Jadi memang anak-anak ya dokter ya paling umum ya, tapi lebih dari anak-anak, usianya lebih dari anak-anak juga bahkan masih bisa menemui gitu ya dok ya. Usia 10 Kalau tahun dewasa mungkin ya. rasanya enggak ya, Enggak ya, masih Dok, tetap ya? anak. Masih Sekitar, anak-anak. ya 10 tahun gitu 10 masih tahun. ada. Iya, oke dokter. Mungkin bisa dilanjut dokter Delvitri. Mungkin kalau lebih spesifik ya, kalau kita dibagi jadi 3 term ya dok ya, kurang dari 1 tahun, terus nanti 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 2 sampai 3 tahun, nanti di atas 3 tahun. Nah, yang paling sering itu terutama di 2 sampai 3 tahun itu paling banyak yang muncul ya. Sebenarnya mungkin bisa lebih kecil ya dok, tapi muncul Iya, ke muncul dokter, ya ke dokternya. Periksa ke dokternya usia segitu. Segitu. biasanya. Balita mungkin sudah ada ya, tapi tidak terdeteksi sehingga nggak baru datang, membesarnya, nggak periksa. membesarnya Oh, iya. di usia 1-2 tahun. 1-2 tahun. Oke dokter. Oke, tadi kita sudah mengetahui ya ternyata retinoblastoma ini umumnya terkena untuk pasien-pasien penderita anak gitu ya dok ya, di usia-usia yang sudah disampaikan oleh dokter sebelumnya. Sebenarnya dokter untuk mengenali atau mendiagnosis penyakit ini, penyakit retinoblastoma ini dari dokter sendiri sebagai seorang dokter ketika pasien sudah datang, bagaimana cara dokter mendiagnosis penyakit retinoblastoma ini untuk anak-anak itu sendiri dokter atau pasien gitu dong. Boleh dari Mungkin dari pediatri dulu ya dok, nanti kan Iya. saya agak detail lagi. Oh iya, boleh Silakan dokter. Dokter Mia dulu Ya, kalau ya dari gejala klinis pertama itu ya. Jadi kita temui itu tadi ada mungkin mata kucing, kemudian ada mata yang kemerahan, ada juling, pokoknya kelainan di mata. Kalau yang sudah sampai menonjol ya sudah jelas sudah. Ya. Karena retinoblastoma ini sebenarnya diagnosisnya bisa by pemeriksaan penunjang yang lain, jadi seperti USG mata, kemudian CT scan atau MRI ya. Karena kan kita tujuannya sebenarnya untuk menyelamatkan bola mata. Benar, Jadi tindakan operasi kalau selama itu masih di dalam bola mata itu kita usahakan enggak. Tapi kalau sudah sampai menekan atau sampai di luar ya mau nggak mau itu diangkat dengan tujuan dia tidak menyebar ke bola mata satunya. Ya itu. Tapi untuk modalitasnya yang pertama yaitu dari USG mata, ini ahlinya dokter Fitri nih ya. Kalau diperlukan sampai imaging ya, CT scan atau MRI. Kalau memang sampai dilakukan operasi ya gold standarnya tetap pemeriksaan histologi patologi, histopatologi ya untuk menentukan bahwa ini benar suatu retinoblastoma. Tapi hanya berdasarkan USG pun kita berani menegakkan diagnosis bahwa ini retinoblastoma. Oke, terima kasih dokter Mia. Mungkin bisa dilanjut sama dokter Delvitri. Silakan dokter. Jadi kalau kita itu kayak kita bagi gitu ya. Kalau dia pertama datang dengan keluhan yang kita sudah curiga ini ya. Curiga itu lebih mengarah ke retinoblastoma, kita screening dulu. Jadi kita lihat pemeriksaan mata itu tentu dari visus ya, tajam penglihatan dulu dicek. Kalau anak-anak mungkin nggak bisa yang pakai kartu Snellen itu biasa dengan hitung jari atau pakai lampu, pakai sinar. Ada pemeriksaan khusus kalau di polimata. Kemudian kita lihat lagi kondisi matanya. Nah, kalau kondisi matanya ternyata kelihatan tuh leukokoria, jadi yang di tengah-tengahnya itu tampak putih. Nah, itu kita perlu pemeriksaan namanya segmen posterior atau funduskopi. Kalau memungkinkan nanti kita lebarkan itu pupilnya itu, manik matanya, terus kita lihat. Masih mungkin nggak kita lihat? Pada beberapa kasus bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat itu berarti stadiumnya masih di dalam bola mata. Itu ada A, B, C, D, E. Nah, itu udah kayak udah untuk nih mau intraokuli di dalam mata atau mau keluar. Sayangnya kita jarang ya dok ya, A, B, C itu kayak nggak pernah. 1, 2 itu pun karena satunya memang ada, jadi bilateral kita bisa ketemu satunya. Kemudian nanti kalau kita yang paling sering tuh D dan E. Nah, tadi dokter Mia udah singgung,
kalau memang dalam bola mata kita USG. Jadi sekarang kalau poli-poli mata semuanya ada USG ya. Bisa kita kerjakan. Begitu ada kalsifikasi di dalam bola mata dengan tumor massa, itu 90% kemungkinan besar pasti retinoblastoma. Nah, pada waktu itu saat ini kita bisa untuk imaging juga. Kalau kita curiga kalau udah grup E udah penuh tuh, nah kita pasti imaging. Imaging itu melibatkan dokter radiologi ya, CT scan atau sebenarnya idealnya MRI. Ya. Sayang MRI nggak semua Mahal banget ya punya dok ya dok ya. Jadi nanti kita periksa apakah dia murni di dalam mata atau dia sudah mulai keluar mata. Contohnya ke saraf mata aja. Sekarang protokol kita yang baru, kalau udah yang keluar saraf mata itu kita bisa kemo dulu. Kemo neoadjuvan ya, biasanya kami rujuk dulu ke pediatri onkologi, nanti dilakukan kemo neoadjuvan. Setelah itu baru kita assess lagi, kira-kira posisinya dalam posisi dia mengecil, masuk kembali ke dalam mata, atau dia stagnan, nggak respon nih dengan kemo adjuvan. Nah nanti di sela-selanya ada modalitas terapi yang lain, tapi yaitu tadi untuk diagnosisnya dari klinis dan pemeriksaan penunjang. Ya, minimal USG ya dok. Iya, minimal USG. USG mata gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Delfitri dan juga dokter Mia. Kita lanjut nih dok ya. Apakah sebenarnya retinoblastoma ini mungkin sudah disinggung ya dok, tumor ganas gitu ya dok. Apakah sebenarnya penyakit ini memiliki bahaya yang sangat tinggi gitu dokter? Apakah sampai bisa menyebabkan seorang anak itu meninggal dokter karena penyakit ini? Seperti itu. Mungkin silakan dokter. Ya, namanya kalau kanker atau tumor ganas yang terbanyak kan dia akan mengalami metastasis atau penjalaran ya. Nah, metastasis yang paling dekat mana? Namanya mata, paling dekat apa? Otak. Nah, jadi kalau sudah sampai metastasis otak biasanya akan lebih sulit lagi untuk diatasi ya, termasuk dengan kemoterapi pun akan sulit karena banyak obat kemoterapi yang tidak bisa menembus blood-brain barrier ya. Jadi kalau sudah sampai metastasis otak ya itu udah lanjut ya istilahnya ya. Kemoterapi yang kita berikan, operasi yang kita berikan sebenarnya bersifat paliatif. Artinya paliatif itu tidak menyembuhkan tapi mungkin bisa mengurangi rasa sakit. Kemudian anak jadi quality of life-nya, kualitas hidupnya lebih baik, tapi tidak untuk menyembuhkan. Ya, itu yang paling berat ya. Jadi ya kalau sampai metastasis kemana-mana ya, dan metastasis itu bisa ke semua ya, termasuk ke organ yang jauh pun bisa. Kita ada kasus juga retinoblastoma yang metastasisnya bukan di otak tapi justru di tulang tangan ya itu. Jadi ininya bersih ya, kalau kita CT scan ininya bersih tapi metastasisnya di tangan. Dan setelah kita buktikan juga dengan pemeriksaan histopea dan menyongkong bahwa ini suatu metastasis dari retinoblastoma gitu ya. Nah, itu susahnya. Nah, kalau sudah metastasis apapun jenis kanker, kalau dia sudah metastasis apalagi metastasis jauh, sudah melewati midline tubuh, biasanya prognosisnya jelek. Oh iya. Oke dokter Mia. Dokter Fitri ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup tadi? Cukup lah. Iya, sudah banyak tapi intinya itu tergantung stadium. Iya, betul. Jadi tergantung stadium dia pertama datang. Makanya kenapa kita rajin sosialisasi itu sebenarnya untuk membuat pasien-pasien itu aware ke masyarakat ini aware bahwa datanglah ke stadium dini ke dokter gitu ya. Untuk penanganannya lebih bisa optimal. Sekarang kita masih menyelamatkan nyawa ya dok ya. Betul. Target kita itu kalau bisa pertama nyelamatin penglihatan. Kalau penglihatan berarti masih kecil. Itu kayaknya mungkin nanti ya 10 tahun ke depan. Menyelamatkan bola mata pun ya kayaknya masih banyak yang enggak 50-50 ya dok ya. betul. Masih datangnya masih di stadium-stadium yang sudah itu tadi mau intraokuler mau ekstraokuler udah dilanjut yang intraokuler. Tapi paling enggak sekarang kita sudah mulai bisa ya, menyelamatkan nyawa ya. Kalau dibandingkan mungkin 5 tahun yang lalu masih belum gitu ya dok ya, masih bingung gitu ya dok. Dan ini insidensnya angka kejadiannya makin meningkat
Ya, kalau kita lihat bandingkan Tahunnya, sama Dok, ya. 5-10 tahun yang lalu ya, bisa jadi ya mungkin kita sosialisasinya berhasil juga. Iya, benar, Atau Dok. masyarakatnya sudah sadar gitu ya, lebih sadar. udah. Atau ya sistem JKN kita juga membantu sekali, sistem rujukannya untuk segera datang itu juga. Tapi kalau kita bandingkan 10 tahun lalu ya, angka Kecil kejadiannya sekali, ya Dok, ya. Untuk meningkat. selamat ya, Iya. Dok, ya. Mungkin Dr. Nublastonga mungkin yang ke nomor 2, nomor 3 terbanyak kalau kita lihat dari kanker anak. Ya, setelah leukemia. Setelah leukemia, ya. Setelah leukemia. Nah, sangat berbahaya sekali ya, Dok, ya, Iya. retinoblastoma ini. Tapi sebenarnya ada pengobatannya nggak, Dok? Maksudnya apakah bisa sembuh total, Kak? Tadi kan sudah di-mention tadi sebelumnya bahwa ini nggak bisa sembuh total gitu ya, Dok. Tapi sebenarnya ini bisa dikontrol dari pengobatan itu, ataukah memang kita sedikit gitu untuk mengharapkan sembuh dari penyakit ini gitu, Dok? Kalau bisa ditemukan dini bisa sembuh ya, bisa sembuh. Ya, itu asalkan itu tadi intraokuler ya. Kemudian belum metastasis ya. Terutama kalau unilateral cuma satu sisi, itu kemungkinan sembuhnya sangat besar. Sangat besar ya, Iya, Dok, ya. sangat besar. Untuk pengobatannya biasanya seperti apa, Dok, kalau dari segi medis, dokter? Oke, kembali lagi kita harus bedakan ini intra atau ekstra, Ekstra, ya, ya. intraokuler atau ekstraokuler. Kalau intraokuler memang nomor 1 mestinya lokal treatment ya, Dokter Delfitri ya. Ini tugasnya Dokter Iya, Delfitri nanti dulu ya. dijelaskan dulu ya. Tapi kalau yang ekstraokuler operasi, tapi ada kalanya memang harus dilakukan kemoterapi dulu sebelum operasi, di mana tujuannya adalah untuk mengecilkan masanya, mengecilkan tumornya supaya Dokter Deviti lebih gampang nanti operasinya ya. Kemudian yang kedua untuk mematikan ini pembuluh darahnya. Kan kita tahu tumor itu kan rapuh ya, banyak pembuluh darahnya. Dengan di kemo harapannya pembuluh darah yang ada di dalam tumor itu mati, sehingga nanti kalau dioperasi itu perdarahannya minimal ya, sedikit itu Oke, ya. dokter. Nah, kadang-kadang setelah operasi pun kita lihat ya hasil histo-PA-nya. Kalau ditemukan histo-PA-nya ternyata sel tumornya sudah menginvasi saraf, nervus opticus atau apa, kita bisa berikan kemoterapi adjuvan ya, kemoterapi setelah operasi. Ya. Oke. Kalau yang lokal treatment ini tugasnya Dokter Devitri. Dokter Delfitri ya. Oke, boleh silakan Dokter Delfitri Kalau dilanjutkan. terapinya tuh kembali ke stadium ya. Jadi kalau tumor tuh kita kembali ke stadium. Kalau stadium masih awal, itu tadi yang intraokuler itu ada A, B, C, D, E. Nah, A, B, C itu kita bisa local treatment. Itu bisa dari kemo, laser atau termoterapi atau krioterapi. Tergantung posisi tumornya di dalam bola mata. Nah, sayang sekali memang sampai saat ini mungkin saya hanya pernah melakukan local treatment itu di 2 pasien, Dok. Jadi itu pun karena yang satunya besar ya. Karena satunya besar, terus kita screening untuk mata satunya ternyata ada, dan itu masih stadium awal. Oke. Yang paling sering sih kita di stadium D dan E, ya, intraokuler D dan E itu kadang kami pastikan seringkali setelah imaging itu yang E itu ketahuan kalau sudah sampai saraf mata. Nah, sekarang kita itu sudah punya tim yang memang nggak bisa sendiri gitu ya, walaupun tumornya dalam bola mata, saya butuh dokter Mia untuk bantu, misalnya perlu kemoterapi. Nanti kita juga butuh tim radioterapi juga ya, Dok, radioterapi ya. juga. Patologi juga perlu, radiologi. Nah, kalau dia sudah keluar, saya minta tolong dokter Mia dulu, Dok, minta tolong kemo neoadjuvan atau kemo reduksi. Itu tadi dengan tujuan kalau bisa itu kayak dikembalikan lagi tuh ke dalam bola mata. Karena kalau sudah stadium D dan E itu memang sebaiknya, apalagi kalau satu mata, kita ambil. Kita ambil karena tumornya dalam bola mata. Ya, seringkali tuh pasien itu kenapa sih kok bola matanya diambil, kan kayaknya tuh baik-baik saja gitu ya, Dok, ya. Nggak kelihatan Nggak ya. kelihatan, Belum ya. menonjol Nggak kan. serem gitu ya, padahal penuh itu di dalamnya itu. Nah, jadi kita ambil tuh karena tujuannya ngambil tumornya itu, melokalisir supaya nantinya apabila nanti patologi hasilnya misalnya high risk faktornya positif gitu ya, yang sudah kena ke saraf matanya dikit atau kena ke pembuluh darah di dalam matanya dikit, nanti saya kirim lagi nih ke dokter Mia nih, Dok, minta tolong nih kemonya kemo adjuvan tambahan, tergantung stadiumnya ya, Dok, ya, bisa standar dose atau high dose dan berapa siklusnya itu nanti dokter Mia itu yang melakukan gitu. Oke, Nah, nanti evaluasinya
memang kalau zaman dulu sebelum 5 tahun terakhir tuh kita masih ada tuh nggak respon ya dok. Sudah di kemo nggak respon, bukannya tambah itu tambah kemana-mana, Menyebar gitu ya dok ya. menyebar, terus jadi kayak besar gitu. Nah ada modalitas operasi tapi lebih ke arah itu paliatif ya. Itu kita ambil semuanya. Oh iya dok. Ya kita ambil Dua-duanya. semuanya itu pada kondisi yang sudah sangat Parah banget parah gitu ya dok banget. ya. Tapi belakangan setelah ada kemo juga, ya alhamdulillah kasus-kasus yang operasi besar itu sudah mulai menurun karena dengan kemo itu jadi bisa dilokalisir gitu. Jadi bisa dibatasin ke dalam. Oke, terima kasih Dokter Mia dan Dokter Delfitri tadi atas jawabannya. Terkait dengan pengobatan yang sudah disampaikan oleh Dokter Mia dan juga Dokter Delfitri, mungkin teman-teman sahabat Dokter Uner TV masih penasaran sebenarnya pengobatan itu dalam jangka waktu yang berapa lama sih dok? Gitu, apakah 1 tahun, ataukah 2 tahun gitu, ataukah 1 bulan gitu dok? Ya mungkin Dokter Mia, silahkan Iya, Dokter Mia. kembali lagi ya, kita memerlukan apa gitu ya, apakah harus Kategorinya kemo gitu ya, Dok, dulu, ya? kemudian operasi, kemudian dilanjutkan kemo lagi ya, kemudian banyaknya siklus kemo juga tergantung dari hasil stagingnya, kemudian dari hasil histo-PA-nya ya, jadi ya kadang case by case ya, tergantung kasusnya, kita nggak bisa ngomong gitu ya, cuma rata-rata sih kalau kemoterapi kita paling banyak 6 sampai 8 siklus ya, dengan antar siklusnya itu 3 minggu. 3 Ya, minggu. tapi yang lebih penting sebenarnya bukan hanya itu tapi pemantauannya. Jadi jangan sampai setelah kemo udah lepas. Nah, itu yang nggak boleh ya. Tetap harus kontrol gitu ya. Kontrol ke kami dari hematologi onkologi anak dan ke dokter mata onkologinya. Karena kanker itu istilahnya nggak ada sembuh ya. Kita ngomongnya tuh remisi. Iya, Ya, betul. remisi. Jadi di mana-mana kalau kita baca itu nggak ada sembuh gitu, nggak, masih remisi. Ya, remisi itu artinya sembuh dalam tanda kutip, sembuh dengan kontrol. Ya, karena ditakutkan pertama ya mungkin masih Kembali ada lagi sel-sel gitu ya. yang tidak habis dengan kemoterapi, tidak bisa diambil dengan operasi yang berpotensi untuk metastasi, muncul lagi di mata satunya. Jadi perlu kontrol ya. Nah, kemudian kita juga memantau efek dari kemoterapi. Ya, kita tahu kemoterapi kan juga punya efek, ada yang hepatotoksik ya, ada kardiotoksik, ada nefrotoksik. Itu juga harus kita pantau terus. Jadi tetap itu tadi remisi, Remisi ya, Dok, sembuh ya. dalam tanda kutip. Oke. Ya. Oke, Dokter Delfitri. Ada lagi? Kalau kita ya pertama mengikuti dari dokter anaknya, dari hemato-onkologi itu. Tapi kalau dalam proses follow up itu kita kayak ada polanya gitu dok. Jadi 1 tahun pertama, terutama setelah kita hitung setelah kemonya selesai Ya. itu 1 tahun pertama itu biasanya agak sering itu 2-3 bulan sekali kita evaluasi, mungkin 6 bulan pertama kita ulang ke imagingnya ya, dok, pada beberapa kasus itu MRI misalnya kita kerjakan hanya untuk memastikan itu benar-benar semuanya itu tidak ada lagi sisanya yang bisa terlihat oleh imaging. Kemudian nanti tahun kedua berkurang itu bisa 4 bulan sampai 6 bulan sekali. Biasanya pemantauannya sampai 5 tahun sebenarnya yang masih ya 6 bulan sekali gitu mungkin ya, Dok, nanti ya? di tahun keempat jadi setahun. Nah, setelah 5 tahun memang kalau dari penelitian sih metastasisnya sudah metastasis dia muncul Kemungkinan kembali untuk itu metastasis Kecil ya, Dok, ya. Dok, ya. Jadi ya kontrol kalau misalnya memang ada keluhan saja. Oke, terima kasih Dokter Mia dan juga Dokter Delfitri. Tadi sudah banyak ya sahabat Dokter Uner TV kita membahas terkait dengan retinoblastoma itu apa, gejalanya bagaimana, penyebabnya juga apa gitu ya dok. Nah mungkin kita lebih pertanyaan yang bisa menjadi langkah. Apakah ada langkah-langkah dokter untuk mencegah retinoblastoma ini atau mungkin dokter terkait dengan screening atau apa gitu dokter yang bisa disampaikan kepada orang tua ini dokter ya, supaya nanti tidak ada lagi anak-anak yang datang ke dokter anak dan juga dokter mata dengan kondisi matanya sudah keluar gitu ya dok ya. Silahkan dokter. Ya. Kalau pencegahan mungkin di luar negeri bisa ya pakai deteksi mutasi dari gennya. Jadi sebenarnya kan retinoblastoma itu kan akibat dari mutasi gen namanya gen RB1 ya. Kalau di Jepang
semua bayi lahir langsung screening gen itu. Kalau ada mutasi, ya mereka ya tidak mencegah sebenarnya, tapi tetap kontrolnya ya, kontrolnya lebih rapat lagi gitu ya. Tapi sudah bisa screening gen. Nah kita kan belum, masih jauh, saya nggak tahu mungkin 10 atau 20 tahun lagi bisa dilaksanakan itu ya. Paling tidak ya kontrol rutin ya ke dokter mata. Jadi jangan nunggu ada keluhan. Ya. Jadi bayi mungkin ya sudah mulai ya, atau kita sosialisasikan ke dokter mata dan dokter anak. Ya itulah yang paling mudah, dengan apa? Dengan center ya. Itu aja. Jadi yang deteksi dini lah. Deteksi dengan dini screening gitu ya, itu yang Dok, ya. penting. Karena memang untuk semua kanker itu tidak ada pencegahan. Apalagi pada anak. Jadi anak itu beda dengan kanker pada dewasa. Kalau kanker pada dewasa itu lifestyle itu sangat berpengaruh. Ya, misalnya kanker usus ya, usus besar itu kan akibat mesin bakar-bakar karbon dan sebagainya ya. Anasofaring akibat ngerokok. Tapi pada anak-anak enggak. Jadi pengaruh lifestyle itu tidak terlalu berpengaruh besar. Lebih ke arah memang genetik. Cuman memang banyak yang belum bisa dideteksi genetiknya apa, dan pemeriksaannya memang susah. Jadi yang penting adalah deteksi dini nomor satu. Ya. Untuk semua jenis kanker. Dokter Mia, Dokter Delfitri ada yang mungkin ini ya yang sedang kita sosialisasikan tuh kenali binarnya sejak dini. Ya, jadi itu tadi bisa pakai kamera HP gitu, pakai flash gitu. Nah, kalau misalnya mata kita kan normalnya kalau kena flash tuh kan merah gitu ya. Bener, nah, kalau misalnya waktu difoto ternyata nggak merah, putih gitu ya. Nah, itu salah satu gejala awal ya. Jadi memang benar ya, kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, kontrollah ke dokter mata supaya kita bisa lihat. Belum tentu kanker ya, karena kalau anak sebenarnya banyak dok yang lain ya. Kita bilang tuh kan leukokoria ya. Jadi pupilnya putih gitu, refleks pupilnya putih. Katarak pun bisa sebenarnya gitu. Dokter. Tapi kan yang paling serem sebenarnya Tapi kan semuanya juga kelainan mata ya. Mau nggak mau kan ke dokter mata. Tetap harus kontrol ya. Jadi kalau pas udah gitu ngelihat kok nggak. Saya tuh pernah ada pengalaman di luar dok waktu itu. Jadi pasien tuh datang dengan hasil foto dok. Jadi dia datang, kenapa sih kok matanya anak saya ini kalau di foto dia punya serial foto anaknya itu masih umur sekitar 2 tahun yang berbeda. Dan itu sangat membantu sekali buat kami dokter karena kan dia sudah aware gitu ya. Benar, dok. Jadi itu yang paling gampang lah, kenali binarnya sejak dingin. Waktu nyusuin mungkin ya, bukan ya dok ya, waktu ibu-ibu nyusuin dilihat tuh anaknya gimana. Jadi ibu-ibu jangan cuma sekedar foto-foto ya, jangan sekedar selfie-selfie. Bener dok. Foto harus ada gunanya juga manfaatnya ya. Benar dokter. Oke, Dokter Delfitri dan juga Dokter Mia, terima kasih. Tadi kita udah banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Delfitri dan juga Dokter Mia. Nah, ini kita mau bahas mitos fakta dokter sedikit saja. Sebenarnya apakah retinoblastoma itu selalu disebabkan oleh faktor keturunan dokter? Iya, silahkan dokter. Retinoblastoma itu ada 2 macam memang. Ada yang familial itu yang memang diturunkan, dan ada yang sporadik. Ya, yang sporadik itu yang tidak diturunkan. Jadi kalau dibilang faktor keturunan ya memang ada gitu ya. Nah, yang familial ya memang mutasi gennya itu diturunkan dari orang tua ke anaknya. Tapi kalau yang sporadik itu mutasi gennya ya hanya terjadi pada anak itu saja. Ya, jadi kalau kita beberapa kasus ya Dokter Delfitri ya, yang anaknya nomor 1 meninggal retinoblastoma, anaknya nomor 2 normal, yang ketiga retinoblastoma tapi hidup. Nah, yang keempat ini karena dia punya pengalaman anaknya yang lain retinoblastoma, begitu dia melihat matanya kok beda, kecil langsung dibawa. Itu berarti yang familial. Tapi ada juga yang sporadik ya, kalau kita telusuri nggak ada gitu ya, nggak ada riwayat adanya tumor mata di keluarganya. Gitu, ya. Makanya penting sekali sebenarnya pedigree itu ya untuk melihat ya, karena kalau misalnya ini familial, maka kalau dia punya anak lagi, kemungkinan anaknya itu retinoblastoma juga gede gitu loh. Jadi konseling ke keluarga juga perlu. Oke, Dokter Mia. Oke, kita lanjut ya dok ya. Sebenarnya retinoblastoma ini apakah selalu menyerang 2 mata dokter, ataukah cuma 1 mata saja dokter?
Ya, silakan dokter. Sebenarnya Fitri. kalau kalimat selalu sih jawabannya tidak. Tidak ya, Dok, ya. Malah dalam prakteknya sih lebih banyak yang unilateral ya dok ya. Iya. Yang satu mata itu ada satu yang penelitian kita itu dok, itu yang bilateral itu cuma sekitar sepertiga dari keseluruhannya itu. Jadi memang sebagian besar malah banyak yang sporadik dan unilateral. Ya, jadi jawabannya tidak. Tidak ya dok ya, iya Tapi tidak dua-duanya selalu ya. bisa. Iya, dua-duanya bisa, ya. tapi tidak Sayangnya selalu gitu sekarang ya gini, dok ya. kalau kecil kurang dari 1 tahun kita curiga tadi ada familial gitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau di atas 1 tahun itu kadang seringkali itu sebenarnya dia sebenarnya udah bawa juga, cuman awalnya satu, kalau kita ikutin satunya jadi Kena muncul ya, dok mungkin metastasis dari metastasis yang satunya gitu. Oh, Jadi ya early detection Early lah kembali deteksi, lagi. iya benar dokter. Oke, tadi cuma 2 pertanyaan terkait dengan mitos dan fakta, dan 2 pertanyaan itu menjadi akhir dari sesi kita hari ini, Dokter Delfitri dan juga Dokter Mia. Baik, terima kasih banyak Dokter Delfitri dan juga Dokter Mia atas waktunya dan juga ilmunya kepada sahabat Dokter Ner TV sekalian terkait dengan retinoblastoma. Harapannya sahabat Dokter Ner TV bisa lebih aware lagi ya, lebih sadar lagi dan bisa mendeteksi dengan dini terkait dengan retinoblastoma atau mata kucing di anak-anak. Mungkin itu saja sesi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Delfitri dan juga Dr. Mia. Dan untuk sahabat Dr. Ner TV, jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram dan YouTube Dr. Ner TV agar selalu bisa update seputar pengetahuan kesehatan. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Saya Kartika Devina Putri selaku host hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di episode Dr. Uner TV edisi Dokter Edukasi.